Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Salam budaya. Silakan bisa disiapkan dulu untuk berdoa. Di tempat duduk siap gerak. Doa mulai. Doa selesai. Beri hormat. Selamat pagi dan semangat pagi. Salam budaya. Salam budaya. Silakan boleh duduk kembali. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini anak-anak? Baik, Bu. Ya, luar biasa. Setelah upacara kalian tetap bersemangat ya. Ya, pada pertemuan hari ini siapa yang tidak hadir? Yovanka dan Devin izin, Bu. Ya, Yovanka dan Devin izin. Oke, walaupun ada dua yang izin, tapi kita tetap bisa berkelompok. Nanti kelompoknya mau tidak mau siap ya. Kita yel-yel dulu ya untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini. Oke, boleh berdiri? Siap? SMP Negeri 1 Patimuan. Satu bisa semakin jaya. Oke, diulang satu kali lagi dengan semangat yang lebih membara. Ya. SMP Negeri 1 Patimuan. Satu bisa semakin jaya. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan. Oke, pada pertemuan hari ini ya, kalian sudah panas ya? Karena tadi sudah upacara ya, sudah Bu Guru mintakan yel-yel, tapi Bu Guru akan membuat kalian lebih panas lagi ya, dengan kita harus berjoget ria supaya kalian lebih bersemangat kalau mengikuti pembelajaran seni budaya. Bagaimana, siap? Bu Guru minta kalian untuk berdiri lagi. Bu Guru minta semuanya berjoget ya, tidak ada yang diam, bisa ikuti
Saatnya kalian harus berkonsentrasi. Pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari materi seni tari tradisional ya, dengan menggunakan unsur pendukung tari sesuai dengan iringan. Ya, pada pertemuan minggu lalu kita sudah mempelajari materi apa? Ada yang masih ingat? Saya, Bu. Ya, Mbak Andum. Apa Mbak Andum? Kemarin kita sudah mempraktikkan tari cipacipit dari Jawa Tengah dengan gaya Banyumasan, Bu. Oke, pada pertemuan minggu lalu kita sudah mempraktikkan tari cipacipit ya, dari Banyumas atau dari Jawa Tengah ya, secara berpasangan ya. Pada pertemuan hari ini akan Bu Guru lanjutkan materi tari tradisional dengan menggunakan unsur pendukung tari sesuai dengan iringan ya. Sekarang silakan kalian perhatikan ya apa yang akan Bu Guru sampaikan pada pertemuan hari ini. Namun sebelumnya Bu Guru ada satu pertanyaan. Adakah di antara kalian yang pernah melihat atau menonton tari gambyong? Kira-kira dari manakah asal muasal dari tari gambyong? Saya, Bu. Ya, Mbak Febi. Tari gambyong berasal dari Jawa Tengah. Oke. Tari gambyong berasal dari Jawa Tengah ya. Tari gambyong awal mulanya ya itu berasal dari daerah Keraton Surakarta ya. Tari gambyong adalah termasuk tari klasik, namun tari gambyong bisa berkembang di luar area keraton ya. Maka dari itu tari gambyong pun di Jawa Tengah itu tetap eksis ya. Apa manfaatnya jika kalian bisa menarikan tari gambyong? Untuk melestarikan budaya. Ya, untuk melestarikan budaya itu salah satunya ya. Perlu kalian ketahui jika kalian bisa nari gambyong itu berarti kalian memiliki bekal ya untuk makaryo. Ya, keahlian kalian ya untuk menarikan tari gambyong itu ternyata banyak diminati oleh jasa penyedia jasa wedding organizer ya. Jadi tari gambyong itu banyak diminati untuk meramaikan acara resepsi pernikahan ya. Jadi kalau kalian punya keahlian bisa nari gambyong, bisa kalian tawarkan kepada penyedia jasa wedding organizer. Seperti itu ya. Itu manfaat kenyataannya di lapangan seperti itu ya. Secara teoritis memang kita melestarikan budaya, tapi ternyata kita juga punya manfaat lain ya, yang kaitannya dengan apa? Mencari mencari uang ya. Yang berikutnya silahkan kalian simak dan kalian amati apa yang ada pada layar LCD ya. Tapi bisa juga kalian buka buku bahan ajar kalian halaman 31. Silakan. Ya, pada pertemuan hari ini kita akan membahas materi tari tradisional dengan menggunakan unsur pendukung tari sesuai dengan iringan. Oke, tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini, Bu Guru minta Mbak siapa ini? Monika untuk membacakan tujuan pembelajarannya. Bisa berdiri Mbak Monika, silakan. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari pokok bahasan ini diharapkan peserta didik mampu menganalisis keunikan gerak tari tradisional dengan menggunakan unsur pendukung tari sesuai iringan. Peserta didik mampu mengkategorikan tari tradisional berdasarkan bentuk iringan musik sebagai unsur pendukung tari sesuai iringan. Peserta didik mampu mempresentasikan unsur pendukung tari. Ya, terima kasih Mbak Monika sudah membacakan tujuan pembelajaran pada hari ini. Jadi nanti Bu Guru akan meminta kalian ya untuk menganalisis, mengkategorikan ya, dan mempresentasikan itu ya. Yang berikutnya ada sebuah pertanyaan ini, bagaimana cara membuat pertunjukan menjadi semarak? Kira-kira bagaimana caranya? Ada yang bisa menjawab? Bagaimana membuat pertunjukan menjadi semarak? Dengan menggunakan properti. Selain properti apa saja unsur-unsurnya? Musiknya, tata riasnya, terus apa lagi? Terus itu ya. Jadi bagaimana cara membuat pertunjukan tari menjadi semarak? Berarti harus ditambahkan
ada 5. Yang pertama pola lantai, yang kedua tata rias, yang ketiga tata busana, yang keempat properti, yang kelima iringan musik. Unsur pendukung tari tradisional. 1. Pola lantai. Pola lantai adalah pola lidah yang dilakukan penari dalam perpindahan pergerakan pergeseran posisi dalam pola tari. Contohnya adalah pola lantai diagonal, segi 5, vertikal, dan horizontal. 2. Tata rias. Tata rias adalah cara atau usaha seseorang mempercantik diri. Ini adalah contoh tata rias untuk menari perempuan. 3. Tata busana. Tata busana adalah segala sarana dan aksesoris yang dikenakan penari. Contohnya dalam tari perang menggunakan aksesoris berupa bulu dan kaleng. 4. Properti. Properti adalah semua peralatan yang digunakan untuk kebutuhan tari. Contohnya piring dalam tari piring. 5. Iringan musik. Iringan musik adalah musik yang digunakan untuk mengiringi gerakan tari. Contohnya adalah gamelan Bali dan gamelan Jawa. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu adalah unsur pendukung tari tradisional. Tadi sudah dijelaskan melalui video pembelajaran ya. Ini hasil karya kakak kelas kalian dulu waktu pembelajaran diminta untuk pembelajaran sejarah daring ya. Jadi kakak kelas kalian membuat media pembelajaran menggunakan video melalui Kemaster ya. Yang pertama adalah pola lantai. Ya, pola lantai itu terbagi menjadi 2. Ya, pola lantai bentuk garis lurus dan pola lantai bentuk garis lengkung. Apa saja yang ada pada garis lurus? Garis vertikal, zigzag, segitiga, dan lain sebagainya. Itu adalah bentuk pola lantai garis lurus. Yang kedua, pola lantai garis lengkung. Ada apa saja? Angka 8. Terus kalau huruf U termasuk tidak? Iya. Masuk. Oke. Guru lanjutkan. Yang kedua adalah tata rias ya. Ini adalah bentuk-bentuk atau contoh-contoh tata rias ya yang digunakan dalam tari tradisional ya. Gambar yang paling kiri itu kira-kira tata rias dari daerah mana? Bali. Tata rias dari daerah Bali. Kalau yang tengah ini menggambarkan karakter siapa? Rawana. Terus yang sebelah kanan ada yang tahu karakter siapa? Sinta. Oke, fungsi tata rias itu sendiri adalah menunjukkan karakter penari. Yang ketiga tata busana. Ya, yang sebelah kiri ya, yang gambar paling kiri itu adalah busana dari Papua. Dari ciri khasnya sudah sangat menonjol ya. Ya, yang tengah ini busana dari Kalimantan. Ya, dari motif-motifnya kita sudah bisa mengidentifikasi bahwa itu adalah busana dari Kalimantan. Terus yang paling kanan ini dari mana? Dari Sumatera Utara ya. Baju adat Batak itu ya. Yang berikutnya adalah properti. Ya, properti adalah alat yang digunakan untuk menari. Ya. Apa saja yang ada di gambar? Epic. Kucai lumping. Jadi kalau kalian sering melihat ebek, properti yang digunakan itu kudanya itu ya disebut dengan ebek. Ebek itu adalah kuda yang terbuat dari anyaman bambu. Oke, guru lanjutkan. Yang terakhir adalah iringan musik ya. Iringan musik itu terbagi menjadi 2. Yang pertama iringan musik internal, yang kedua iringan musik eksternal. Ya, iringan musik internal itu apa? Yang berasal dari ya, musik yang berasal atau sumber suaranya berasal dari para penari itu sendiri. Contohnya ada nyanyian atau tembang ya, ketuk jari, tepuk tangan, siulan, gitu ya, dan lain sebagainya. Terus yang kedua adalah iringan musik eksternal ya. Iringan musik eksternal
apa saja? Pengertiannya ada yang tahu? Iringan musik eksternal? Iringan musik yang berasal dari alat musik yang ditabur ataupun rekaman dari musik tradisional pengiring itu sendiri, ya. Oke, guru lanjutkan dengan video, ya. Ini ada video, nanti silakan bisa kalian amati secara berkelompok. Namun sebelumnya, guru akan membagi kalian menjadi 5 kelompok, ya. Karena tadi kan unsur pendukung tarinya ada 5. Jadi akan guru bagi menjadi 5. Walaupun nanti ini ada satu kelompok yang hanya terdiri dari 2 siswa saja. Enggak masalah, ya? Siap? Oke. Kelompok 1 ada Aftoni, Andum, Yolanda, Nania. Kelompok 2 ada Egar, Rizka, Farida, Febi. Kelompok 3 ada Raquel, Saifi, Monica, Lili. Kelompok 4 ada Jojo, Yovanka, Olive, Rapian. Kelompok 5 ada Devi, Yuni, Nabil, dan Vivi. Silakan kalian bisa duduk secara berkelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nanti kelompok 5 bisa ambil sebelah sini, kelompok 5. Sudah duduk secara berkelompok? Oke, sebelum guru tayangkan video, guru minta perwakilan salah satu dari anggota kelompok nanti maju depan mengambil lembar kerja peserta didik. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Oke, semuanya sudah mendapatkan lembar kerja peserta didik. Silakan bisa kalian amati video yang akan guru tayangkan melalui LCD. Siap?
menyampaikan? Monggo, guru persilahkan ya. Unsur pendukung tari apa saja yang ada di dalam video tari apa ini? Tari Gambyong. Dari mana tadi? Jawa Tengah. Ada yang bisa menyampaikan unsur pendukung apa saja yang ada di dalamnya? Apa Mbak Rizka? Propertinya menggunakan properti sampul. Iya, propertinya menggunakan properti sampur. Yang lainnya? Ya Mbak. Iringannya menggunakan rekaman gamelan. Iya, iringan musiknya menggunakan rekaman gamelan. Oke, silahkan kalian bisa berkelompok ya, berdiskusi. Silahkan. LKPD sudah bagikan. Sekarang kalian tinggal berbagi tugas dan berdiskusi dengan teman satu kelompok. Silahkan. Bu Guru beri waktu 10 menit untuk berdiskusi dengan kelompoknya. Ini Mas Jojo di sini ya, nanti Mbak Olive yang di sini. Ini dua anak nggak berangkat tadi siapa? Yusangka sama Rakian. Iya. Gimana lembar kerja? Ini Mas Rahel itu anggota kelompok berapa? Coba pada lembar pengamatan di situ ada ya nama tarian yang diamati, hari dan tanggal pengamatan, silakan diisi, jangan dilewati. Ya, silakan bisa bekerja dengan kelompoknya. Yuk, sat-sat. Nah, ini sudah. Tanggal berapa sekarang? Tanggal 14 November. Ada yang mau bertanya? Kelompok 1 bagaimana? Sudah? Ya, uraian hasil pengamatan. Kelompok 1 berarti mendapatkan apa ini? Pola lantai adalah pola denah yang dilakukan penari dengan perpindahan, pergerakan, dan pergeseran posisi penari. Pola lantai terdiri dari garis lurus dan garis lengkung. Contoh dari garis lurus ada vertikal, horizontal, diagonal, segitiga, dan segmentar. Garis lengkung ada garis lengkung lingkaran dan setengah lingkaran. Oke, ya. Ini bisa diselesaikan. Oke. Bagaimana dengan kelompok 5? Ada kesulitan? Tidak? Sudah selesai? Tidak. Tari Gambyong. Tarinya nggak gratis. Ya, silakan bisa dipindahkan pada media presentasi, nanti bisa digunakan sebagai presentasi. Ada yang kesulitan? Sudah cukup jelas dengan materinya? Paham ya? Bisa diuraikan ke dalam lembar media presentasi? Bisa. Kalau bisa nanti berarti siap untuk dipresentasikan ya? Iya. Kelompok mana yang sudah selesai? Kelompok mana yang sudah selesai? Kelompok 1 sudah selesai. Kelompok 2 sudah selesai belum? Ya. Kelompok 3? Sudah? Belum. Kelompok 4? Sudah selesai. Wah, ini kelompok 4 kerja
kerja keras ini. Hanya berdua saja, duet. Bagaimana dengan kelompok 5? Sudah selesai? Belum, sedikit lagi. Sudah selesai nggak? Nama kaliannya diisi dari tanggalnya, terus kelompok 4 properti ya? Ya, alat yang digunakan untuk mengenali contoh properti yang biasa dipakai pada tradisional di Indonesia. Gambarnya ada nggak ini Mbak? Ada. Gambar, oke, sisi jelaskan ya. Ini adalah bentuk-bentuk dari pada tari tradisional. Oke. Bagaimana? Sudah selesai semua? Bisa dipresentasikan? Bisa. Siap? Siap. Oke, kalau siap berarti bisa kita mulai presentasi dari kelompok 1 ya. Ya, kelompok 1 bisa maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nisir Aftoni. Nama saya Salwa Yolanda. Kami di sini akan mempresentasikan hasil pengamatan dan diskusi kami dari Pada materi tari gambyong yang menggunakan unsur pola lantai. Ya, pola lantai. Oke, silakan perhatikan ya. Pola lantai adalah pola denah yang dilakukan penari dengan perpindahan, pergerakan, dan pergeseran posisi penari. Pola lantai terdiri dari garis lurus dan garis lengkung. Contoh dari garis lurus, vertikal, horizontal, diagonal, segitiga, dan segi empat. Contoh dari garis lengkung yaitu garis lengkung lingkaran dan setengah lingkaran. Oke, ada contoh dari gambarnya, bisa ditunjukkan, silakan. Mas Akoni bisa ditunjukkan ke teman-temannya. Ya. Bagaimana dengan kelompok yang lain? Bisa terlihat dengan jelas? Bisa. Oke, Mas Akoni boleh maju sebentar. Tunjukkan kepada kelompok yang lain. Ya. Ini ya, bentuk-bentuk pola lantai, ada garis lurus, ada garis lengkung, ya, ada horizontal, ada setengah lingkaran. Ya. Bagaimana dengan kelompok lain, sudah jelas? Sudah. Ada pertanyaan untuk kelompok 1? Silakan, boleh Mbak Lili, silakan ajukan pertanyaan. Apa bentuk pola lantai yang digunakan? Bentuk pola lantai yang digunakan adalah pola lantai garis lurus. Ya, pola lantai garis lurus pada tari gambyong yang sudah kalian amati tadi ya. Bentuk pola lantai yang digunakan adalah pola lantai garis lurus. Ada apa saja tadi? Pertama menggunakan pola lantai bentuk horizontal. Terus ada pola lantai bentuk vertikal. Terus ada bentuk iya enggak? Iya. Oke. Ada pertanyaan lain untuk kelompok 1? Tidak, sudah cukup jelas? Sudah cukup puas dengan hasil diskusi kelompok 1? Oke, silakan beri tepuk tangan yang meriah. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bisa dilanjutkan kelompok berikutnya. Kelompok berapa ini yang mau maju? 4. Ya, kelompok 4 dengan materi properti. Ya, silakan. Kelompok 4 dengan materi properti bisa dipresentasikan ke depan kelas. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu unsur pendukung tari properti. Properti, alat yang digunakan untuk menari. Contoh, properti yang biasa dipakai pada tari tradisional di Indonesia: kipas, keris, panah, sampul,
gada, tombak, kendi, boneka, payung, tembok, pokor, dan lain-lain. Contoh dari bentuk sampur yaitu seperti ini. Ini adalah bentuk keris, ini topeng, payung, dan tombak. Bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Sudah cukup jelas? Ya. Apa saja yang ada di dalam apa saja yang sudah dipresentasikan oleh kelompok berapa ini? Kelompok 4? Properti. Ya, seperti yang sudah dijelaskan tadi, properti ada apa saja contohnya? Sampur, payung, keris, tombak, topeng, boneka, undi, pokor, dan lain sebagainya. Terus tadi ada piring juga ya? Iya. Oke, sudah jelas untuk properti? Sudah. Ada pertanyaan? Tidak. Oke, kalau tidak ada kita beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya, sama-sama kembali kasih. Bisa diakhiri? Ditutup dulu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah jelas semuanya tentang materi pembelajaran kita hari ini. Ada pertanyaan? Tidak? Sudah jelas semuanya? Sudah jelas? Oke, Bu Guru minta satu siswa silakan untuk merefleksikan apa yang sudah kita pahami dan apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan hari ini. Satu siswa saja, silakan maju ke depan. Siapa yang bisa? Oh, Mbak Olive. Ya, silakan Mbak Olive. Mbak Olive ini hobinya maju ya. Pada pertemuan hari ini, kami telah mempelajari unsur pendukung tari pada tari tradisional, yaitu pada tari gambyong yang terdiri dari properti, ya, tari tata busana, ya, tata rias, pola lantai, dan iringan musik. Oke. Bagaimana? Setuju dengan pendapat dari Mbak Olive? Ya, beri tepuk tangan yang meriah untuk Mbak Olive. Terima kasih Mbak Olive karena sudah merefleksikan pembelajaran pada hari ini ya. Jadi pada tari gambyong yang sudah kalian amati tadi di layar ya, di layar TV, itu ada apa saja unsur pendukungnya? Kita urutkan. Yang pertama ada pola lantai. Ya, nanti dulu. Pola lantai adalah apa tadi yang sudah disampaikan oleh Yolanda? Ada yang masih ingat? Pola lantai adalah garis perpindahan penari di atas panggung ya, atau di atas pentas. Jadi ketika kalian menari secara berkelompok maupun secara individu itu juga harus menggunakan pola lantai ya. Bu, kalau individu kok ada pola lantainya? Iya ada ya. Kan penari itu tidak hanya berdiri atau menari di tengah-tengah panggung saja ya. Penari boleh berputar, boleh menuju ke sudut kanan, boleh menuju ke sudut kiri panggung dan sebagainya. Itu ya. Itu yang disebut dengan pola lantai. Yang kedua sekarang apa? Tata rias. Ya, tata rias itu sendiri memiliki fungsi untuk menunjukkan karakter penari itu sendiri. Tadi sudah Bu Guru jelaskan di layar, ada contoh gambar ya tata rias pada tari Bali. Terus ada tata rias karakter siapa tadi yang pertama? Yang ketiga ada karakter Rama dan Sita. Sudah jelas ya. Jadi menunjukkan karakter ya. Kalau karakternya Rahwana ya berarti wajahnya atau mukanya merah ya. Terus memiliki bedil. Ya. Yang ketiga sekarang apa? Tata busana. Tata busana memiliki fungsi untuk memperjelas tema dari itu tema dari tari itu sendiri ya, dari gambar. Jadi fungsi dari tata busana adalah memperjelas tema ya. Misalnya ini tentang kebudayaan, tentang kesedihan gitu ya. Jadi itu biasanya bisa ditunjukkan melalui busananya. Terus sekarang yang keempat, properti. Ya, apa saja yang termasuk properti? Sampul. Ya, properti
seperti sampur. Biasanya banyak sekali yang menyebutnya dengan selendang. Tapi pada tari tradisional di Jawa Tengah, sampur yang digunakan untuk menari biasa kita sebut dengan sampur ya. Sampur pun juga bentuknya bermacam-macam. Terus yang berikutnya ada apa tadi? Lo masih properti mas. Nah, propertinya apa saja tadi? Ada tenggok. Kalian tahu tenggok nggak? Nggak tahu tenggok? Bakul tahu bakul? Bakul yang buat nyindir jamu. Oh ya, itu ya, itu tenggok. Terus apalagi yang kalian ketahui? Topeng ya, pada tari topeng menggunakan properti topeng. Terus yang berikutnya ada piring. Tari piring menggunakan properti piring. Nah, sekarang terakhir iringan musik. Iringan musik itu sendiri terdiri dari dua jenis. Ya, yang pertama ada iringan musik eksternal. Contohnya tepuk tangan. Oke ya. Terus hentakan. Terus ada petik. Biasanya kalau kalian menyanyi itu kan sambil diiringi dengan petik jari itu ya. Ya. Atau sambil bersiul. Ya, itu adalah bentuk dari musik iring eksternal. Oke, yang kedua adalah musik eksternal. Musik eksternal itu biasanya berasal dari alat musik atau alat musik yang sudah direkam ya dan diputarkan melalui alat pemutar musik ya. Paham? Ada pertanyaan untuk pertemuan hari ini? Sudah cukup jelas? Silakan, ada yang mau ditanyakan? Ya, Mas Egar. Jika tari gambyong diiringi dengan alat musik langsung, itu termasuk musik eksternal atau internal? Oh ya, jika tari gambyong diiringi dengan musik secara langsung, mungkin yang dimaksud Mas Egar adalah jika tari gambyong diiringi dengan musik gamelan secara langsung, begitu ya? Ya, itu termasuk iringan musik apa? Eksternal, karena menggunakan alat musik. Paham Mas Egar? Ya. Bagaimana? Sudah cukup jelas? Sudah. Pertemuan hari ini bisa kita akhiri? Bisa. Pertemuan ini hari ini cukup. Untuk pertemuan yang akan datang kita akan mempelajari materi iringan musik tari tradisional. Oke, jadi pada pertemuan yang akan datang silakan kalian persiapkan materinya ya, iringan musik tari tradisional. Nanti akan guru share ya musik-musik yang digunakan pada tari tradisional melalui lewat grup kalian. Begitu ya? Ya, pertemuan hari ini cukup. Silakan bisa ditutup dengan doa, Mas Egar. Itu Pak duduk siap gerak. Ya, mulai. Sudah selesai. Dihormat. Salam.